Iya, Bapak siswa, Bapak Abu Khair, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tempat yang Allah dimuliakan di SMP Negeri 1 Ponorogo. Pagi ini saya belajar dengan 3 sahabat yang telah mengurai, melihat apa yang ada di sekitar sekolah. Kemudian menyandingi dengan kodrat alam teknologi informasi dan komunikasi. Ada aset pengkok yang tadi dibidik oleh Ibu, dan juga menyimpangkan antara pikir dunia dan pikir ukhrawi. Tentu ini menjadi sebuah perpaduan yang sangat harmoni. 3 hal yang merupakan representasi dari ikhtiar yang terus diupayakan oleh kita semua dalam membersamai anak murid kita untuk tidak tertinggal oleh teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian juga ada aset yang luar biasa yang ada di sekitar kita, dan kita tentu ingin tidak hanya selamat di dunia tetapi juga di akhirat. Maka inilah bagian dari cara kita melihat fenomena bersama anak kita dengan melihat kodrat alamnya dan kodrat zaman, kita padukan secara harmoni. Terima kasih, saya berkesempatan untuk belajar yang Sukaworo dari pandangan semua di Ponorogo untuk sebuah ikhtiar membersamai anak murid kita. Dan saya ucapkan selamat untuk melanjutkan ikhtiar, dan tentu hari ini merupakan bagian tak terpisahkan dalam sebuah perjalanan panjang membersamai anak murid kita. Tepuk tangan untuk kawan-kawan yang telah berbagi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi dan supportnya dari Bapak Abu Khair. Semoga dari apa yang Panjenengan sampaikan semakin membuat kami semakin bergerak dan menggerakkan. Masih kami tawarkan juga. Oh Ibu, kami persilakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Aku sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketiganya, sangat menginspirasi. Mohon maaf Bu Evan, saya ingin menunjukkan pertanyaan kepada Bapak penyaji terakhir, Bapak Andi, narasumber terakhir. Tertarik sekali karena ini sejalan dengan pelaksanaan perbuka agamaan di Kabupaten Ponorogo, khususnya bagi anak-anak kami yang SD dan SMP. Sangat menginspirasi dan nampaknya akan berkembang pesat perbuka agamaan ini dalam pelaksanaannya Pak. Namun kami SMP mohon langsung tahu kalau di situ seperti dikembangkan tutor sebaya begitu ya Pak ya, kakak-kakak atau anak-anak yang mampu bisa mengampu teman-temannya yang belum membaca dengan baik. Mohon penjelasan atau mungkin kami kurang menyimak tadi ya. Tutor sebaya itu kan diadakan pelatihan ya Bapak ya, yang melatih siapa, terus yang menyeleksi pihak siapa, terus kemudian berapa lama tutor sebaya ini melalui pelatihan. Untuk Bapak. Satu lagi boleh untuk Ibu yang tengah, yang cantik. Karena di mana ya, saya sampaikan kepada Ibu pertanyaan saya bahwa itu tanah bengkok pada prakteknya P5 ini hanya 1 minggu ya, 1 pekan ya. Jadi keberlanjutan aset mesra ini, mohon maaf bagaimana seandainya itu bisa berkelanjutan, insya Allah mudah-mudahan kok menurut saya lebih mesra lagi. Terima kasih atas kesempatannya, dan untuk yang Bapak penyaji pertama sudah sangat luar biasa, sudah kekinian banget, dan terima kasih, kayak saya tidak ada pertanyaan untuk panjenengan. Sebelumnya kami berikan aplaus untuk panjenengan bertiga. Terima kasih.
Kami kembalikan pada waktu Anda. Terima kasih pertanyaannya Bu ya. Terkait tutor sebaya, artinya kita dari pihak di sekolah itu menyeleksi terlebih dahulu teman-teman atau anak-anak yang memang benar-benar kemampuan membaca Al-Qur'annya sudah layak untuk dijadikan mentor. Karena kita punya aset 1.700 siswa itu mesti ada yang bagus-bagus. Setelah itu, setelah kita seleksi, kemudian kita lakukan pelatihan, kita bekerja sama dengan Umi Foundation Ponorogo. Dari situ telah dilatih, kemudian setelah itu nanti anak ada sertifikasinya juga dan dikatakan layak. Nah itu baru kita adakan nanti anak-anak terjun untuk menjadi mentor buat adik-adik kelas. Memang yang jadi tantangan karena yang kadang-kadang anak-anak itu kalau yang melatih atau yang mendampingi itu adalah kakak kelasnya, kadang-kadang masih kurang memperhatikan atau kurang menghargai. Tetapi kita punya trik, karena ini kita dibuat kelompok-kelompok kecil di masjid gitu. Nah, di situ ada guru yang istilahnya sebagai pendamping saja, tidak di lapangan. Minimal kalau ada guru yang melihat, anak-anak kan sudah ada, sehingga itu bisa berjalan. Setelah itu kita motivasi terus. Kalau mereka hanya berlatih di sekolah, belajar di sekolah, di rumah tidak dipraktekkan, tidak akan bisa berlatih. Kita motivasi supaya di sekolah pun, di rumah pun mereka juga tetap apa yang sudah diberikan di sekolah itu untuk dibaca terus di rumah. Ada alat evaluasinya. Dan alhamdulillah, menurut saya progresnya semakin hari semakin baik. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu untuk pertanyaannya yang luar biasa. Ini juga unek-unek yang ada dalam hati saya. Kebetulan tadi juga saya sampaikan di tantangan bahwasanya kegiatan ini sayangnya hanya sampai di P5. Nah, Ibu, untuk keberlanjutan supaya lebih mesra seperti pendidikan panjenengan, sebenarnya saya itu juga punya mimpi itu, punya mimpi lanjutan ketika program Aset Mesra ini sudah berjalan dengan baik. Mimpi saya yang selanjutnya adalah saya ingin masih berupa mimpi itu, jika di sekolah alangkah indahnya jika kantin-kantin sekolah tidak menjual produk-produk yang notabene, mohon maaf kata Ibu, ciki-ciki atau coklat-coklat, ya Bu, atau mungkin beberapa kemasan-kemasan yang notabene kita tanda kutip lebih kurang sehat. Apalagi mengingat zaman sekarang sekolah-sekolah lebih mengutamakan kesehatan peserta didiknya, sehingga saya harapkan jika mampu saya wujudkan program ini, beberapa peserta didik yang memiliki kualitas lebih dalam melakukan resepnya siapa tahu ini lebih bisa dipasarkan, lebih menarik untuk dikonsumsi rekan-rekannya. Sebenarnya saya ingin mendirikan sebuah kantin atau bekerja sama dengan kantin, bagaimana resep-resep mereka itu juga laku dan dikonsumsi oleh rekan-rekannya, teman-temannya setiap hari. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Andi dan Ibu Afriana atas apa respon dari Ibu pakai jilbab itu. Dari mana Ibu? SMP 2 Sawo. Oh, SMP 2 Sawo. Ya, sudah puas? Oke, sebelumnya saya tadi sudah dikode dengan Pak Sis. Oke, Pak Sis, semoga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, izin Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya harus mengapresiasi teman-teman PP dan CGP Angkatan 9. Kebetulan saya akan PP Angkatan 4 dan Angkatan 8. Yang ini jauh lebih meriah, jauh luar biasa. Tepuk tangan untuk CGP Angkatan 10. Oke.
derek satu pertanyaan Bapak dari SMK Badengan. Kebetulan kami dari bidang SMP baru saja mewisuda siswa 3.858 siswa yang hafal minimal 1 juz. Bahkan ada yang sudah hafal 30 juz itu 4 anak. Lain-lainnya adalah 3 juz, 5 juz, 10 juz dan sebagainya. Nah, barangkali sharing, tapi ada satu pertanyaan sebelum dilanjutkan. Karena saya harus menyampaikan ini biar ada kelanjutan bahwa dari SMP nanti mau ke SMA atau ke SMK itu ada keberlanjutannya, biar tidak berhenti sampai di SMP. Pertanyaan saya sebelum dilanjutkan itu, di sana ada berapa ustadz terlebih dahulu untuk membelajarkan Al-Quran? Karena kalau ditangani, mohon maaf, seperti yang ditanyakan Mbak Eli dari SMP 2 Saudi. Kalau di SMP memang tutor sebaya itu saya larang, Mas, mohon maaf. Kenapa saya larang? Karena membelajarkan Al-Quran itu wajib harus diajarkan oleh ustadz-ustadz yang betul-betul makhrij hurufnya betul, kemudian tajwidnya betul, dan lain-lainnya harus betul. Tetapi kalau hanya belajar misalnya biar bisa membaca monggo, tetapi kalau belajar Al-Quran secara keseluruhan memang sebaiknya yang harus ustadz yang betul-betul. Kalau di SMP semuanya sudah diuji. Teman-teman ustadz yang mengajar di SMP itu sudah lewat ujian-ujian, tidak boleh, mohon maaf, sekedar bisa belajarkan. Begitu mungkin pertanyaan saya, matur nuwun, tapi tetap apresiasi yang luar biasa untuk SMK Mbak Deka dan untuk teman saya SMP 1 Kauman dan dari mana Mas? SD Brahma, semuanya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya. Jadi memang kalau kita memang salah satu bentuk istilahnya apa ya, kontrol kualitinya membaca itu tetap ada, tidak? Kita bekerja sama dengan Umi Foundation itu dalam rangka untuk menyeleksi member. Artinya kita punya aset yang banyak, Pak, 1.700 itu. Kalau ada sekitar rata-rata itu kalau nggak salah 20-25an yang kira-kira dinyatakan kira-kira layak untuk disertifikasi di Umi Foundation. Artinya kalau anak-anak sudah disertifikasi itu kan sudah dinyatakan layak. Kalau memang nanti di tiap tahun kan berbeda-beda, artinya ya nanti sesuai kemampuan kita. Kalau ternyata yang lolos sertifikasi hanya berapa, ya nanti prioritas dulu yang dilatih yang benar-benar belum bisa. Jadi seperti itu Pak, yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi. Pak Sis, gimana sudah? Oke, terima kasih ya Pak Andi, Bu Asri dan juga Pak Ferry, sorry ya. Karena waktunya juga sudah terus berjalan dan semakin siang dan juga teman-teman di stand-stand CDP ini sudah menunggu untuk dikunjungi Bapak Ibu Pak undangan. Tapi sebelumnya terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru hebat di depan ini, monggo di sini kami sudah menyediakan papan, ada 3 papan, di mana dari yang nomor 1 ada papan bertuliskan Ferry Setiawan, yang kedua Ibu Astriana, dan yang ketiga Bapak Andi Setiawan, di mana nanti Bapak Ibu bisa menempelkan stiker yang sudah disiapkan oleh panitia, di mana nanti ketika tadi sudah mendengarkan programnya, dikira Bapak Ibu undangan ketika memberikan suatu baik itu apa yang disampaikan oleh Pak Ferry, berarti Bapak Ibu bisa menempelkan stiker warna hijau. Itu ketika sangat baik. Kalau menurut Bapak Ibu undangan baik, berarti pakai warna stiker kuning. Dan yang kurang baik atau tidak baik adalah stiker merah. Ya. Oke, monggo bisa disegerakan. Ini adalah evaluasi dari kegiatan kelas berbagi. Dipersilakan Bapak Ibu undangan bisa menuju papan-papan tulis terkait dengan evaluasi